bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Padang Pariaman dari kelompok 2. Saya Jasmawati SPD dari SLB Amal Bakti Sisincin. Saya Tadis SPD dari TK Belani, Kecamatan Batanganai. Saya Asmal Husna dari TK Harapan Umat, Kecamatan Lima Koto Kampung Dalam. Dan fasilitator kami adalah Ibu Mardianis MPD. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan praktek coaching untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Mulai. Assalamualaikum Bu Tanis, Bu Wati. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah. Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching dan Bu Tanis sebagai coachee, Bu Wati sebagai coach. Nah, bagaimana persiapannya? Persiapannya kami sudah akan melakukan praktek coaching ini dengan alur tirta ya Bu, yaitu dengan sudah mempersiapkan sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi serta tanggung jawab. Dan beberapa pertanyaan berbobot sudah saya persiapkan sebagai coach. Baiklah, jangan lupa ya dengan 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, dan pertanyaan berbobot. Baik Bu. Ya, silahkan, selamat bekerja. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Wati. Waalaikumsalam Bu Tanis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Nah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita ya. Hari ini apakah Bu Wati ada waktu untuk Bu Tanis berbincang-bincang atau berkeluh kesah tentang pembelajaran di sekolah Bu Tanis? Bu Tanis mau berbincang mengobrol berarti ya. Ada waktunya Bu, silahkan. Saya dengan senang hati akan membantu Bu Tanis. Ya, terima kasih Bu Wati. Nah, ini di sekolah tempat di kelas Bu Anis yang lagi mengajar di TK ya. Ada akhir-akhir ini beberapa anak Bu Anis kan, kalau Bu Anis lagi menerangkan pembelajaran tuh, dia lagi asik dengan dirinya sendiri atau dia cari perhatian membuat sesuatu lah sehingganya fokus temannya tadi beralihlah dari harusnya dia memperhatikan ibu guru, dia memperhatikan apa yang dilakukan oleh anak yang ini. Terus kalau dia mau izin ke toilet tanpa minta permisi, dia langsung main lari-lari aja Ibu. Nah, gimana itu Bu menurut Ibu? Jadi tujuan dari pembicaraan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Tanis dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ibu Tanis ingin mengembalikan fokus anak murid Bu Tanis tadi ke kalau ibu gurunya lagi menerang pelajaran, dia fokus ke ibu, tidak asik dengan memancing temannya hilang fokus gitu. Kalau mau izin tuh minimalnya dia minta izin lah kepada ibu guru. Jadi begitu ya Bu. Jadi Bu Tanis intinya ingin mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Tanis sedang rasakan. Iya, itu kira-kira itu. Jadi menurut Bu Tanis, apa situasi hari yang Bu Tanis sedang alami ini? Coba ceritakan dengan lebih terang. Ya, Bu Anis kan lagi membaca doa, baca doa materi pagi, surat-surat pendek. Adalah anak nih dia pergi ke belakang lah, dia bilangnya mainan tuh, terus dimainkan ke depannya, terus lamanya kita duduk melingkar baca doa pagi, tentu teman-teman melihat saling berhadapan. Jadi fokus anak-anak tadi yang seharusnya dia baca doa fokus, hilang fokusnya tadi karena dia melihat anak yang lagi asyik bermain ini. Berarti fokus anak berarti ya Bu Tanis ya, kurang fokus dalam menerima materi yang Ibu Tanis sampaikan. Nah, jadi yang kondisi ideal yang Ibu inginkan apa? Ibu menginginkan kalau dalam baca doa itu kan yang sikapnya itu kan tangan
tadahkan, kepala lutut sedikit diucapkan, tidak nengok kiri dengan belok kanan. Maunya ibu seperti itu. Terus Begitu ya Bu. kalau ibu lagi menerangkan pelajaran, topik pembelajaran, maunya itu anak tuh fokus ke ibu guru yang lagi menerangkan tulis. Nah, begitu ya Bu. Jadi menurut Ibu Tanis, bagaimana rencana Ibu Tanis untuk mengembalikan fokus anak Ibu Tanis? Ya, inilah saatnya kalau bisa Ibu Wati kasih saran sedikit atau Bu Anis yang ingin merubah dalam cara menarik perhatian anak tadi supaya fokus ke ibu. Jadi sekarang media yang Bu Tanis gunakan apa? Kalau dalam baca doa, medianya Bu Anis memegang buku apa? Buku doa. Terus kalau untuk hafalan surat pendek, juz amma. Apakah ada media lain menurut Bu Tanis yang bisa membuat anak lebih tertarik lagi untuk memperhatikan pembelajaran agar fokus anak meningkat? Oh, iya. Ada Bu Wati dengan melihatkan video lewat YouTube. Bagus sekali Bu Tanis. Jadi kalau anak menggunakan video lewat YouTube, mungkin fokus anak akan lebih tertarik. Apakah Bu Tanis bisa menggunakan video YouTube? Alhamdulillah sudah bisa. Jadi bagaimana rencana Bu Tanis untuk memperbaiki masalah Bu Tanis yang sedang alami tadi? Rencananya yang pertama memanggil anak tadi secara lebih mendekat, dirangkul anak ke kitanya Bu Wati, terus diberikan nasihat. Nak, kalau begini dalam pembelajaran setiap hari, tentu ibu guru tidak berhasil mendidik anak ibu. Alangkah bagusnya, mamanya juga sudah susah-susah mengantarkan sekolah, bayar uang sekolah lagi. Jadi kalau anak ibu tidak memperhatikan ibu guru lagi menerangkan pelajaran, tidak ada yang akan didapat untuk bekal masuk sekolah SD. Jadi mulai hari ini rubah ya nak, ibu sayang sama anak ibu semuanya. Tidak ada ibu beda-bedakan. Jadi kedepannya dengarkan ibu lagi ya. Terus untuk media yang dipakai, kan kita harus memakai, kalau baca surat kita harus memegang yang aslinya ibu dalam baca surat seperti juz amma atau Al-Quran. Terus ibu tambah lagi dengan nonton video atau ditukar tempat apanya, suasana kita belajarnya. Sekali waktu kita di luar ruangan, di lingkungan sekolah, di halaman. Bagus sekali Bu. Jadi bisa dengan mungkin anak itu kondisinya tuh bosan dengan keadaan seperti itu saja di dalam kelas, bisa diadakan di rumah. Nah, sekarang bagaimana komitmen Ibu, tanggung jawab Ibu untuk melaksanakan rencana yang rencanakan tadi? Komitmen ibu akan segera merubahnya dalam cara pertama teknik pembelajaran tadi, ibu akan mengusahakan di luar kelas supaya anak tidak jenuh, terus akan berupaya menampilkan lewat video. Itu Bu Wati. Oh, baik Bu Tanis. Wati sangat setuju sekali dengan perubahan Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dan bentuk rasa tanggung jawab yang sudah Ibu siapkan dapat berjalan dengan lancar, dan permasalahan dari pembelajaran Ibu Tanis, anak akan menjadi lebih fokus lagi belajarnya. Semangat Ibu Tanis. Makasih Bu Wati, amin. Nah, Semoga mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang bisa mensupport anak, memperbaiki pembelajaran, dan selalu belajar karena guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Oke, siap Bu. Semangat. Baik Bu Wati, luar biasa sekali coachingnya, sangat bagus sampai pada solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Bu Tanis. Nah, secara keseluruhan saya melihat Ibu mampu menunjukkan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sambil kita evaluasi bagaimana alur cerita yang dilakukan coach tadi. Nah, alur cerita yang dilakukan sudah sesuai dengan alurnya, seperti tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Nah, bagus sekali kalau antara nilai skala 1 sampai 10 saya akan memberi nilai 8 untuk Ibu Wati. Terima kasih Bu. Halo deh, Kak. Mungkin coaching ini dapat dilakukan untuk rekan sejawat atau murid yang lainnya. Terima kasih karena sudah melakukan.
Benar kegiatan sekali. Ibu. Terima kasih banyak Bu Tanis. Oke, sama-sama Bu Wati. Assalamualaikum Bu Tanis, Bu Ul. Waalaikumsalam Bu Wati. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat seperti yang terlihat sekarang. Pada kesempatan nanti Bu Uul akan berperan sebagai coach dan Bu Tanis sebagai coach. Bagaimana persiapannya Bu Tanis sebagai coach? Ya, saya akan melakukan coaching terhadap Bu Usna sesuai dengan alur Tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, dan beberapa pertanyaan berbobot sudah saya persiapkan. Baik Bu, jangan lupa untuk 3 kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, serta mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Selamat bekerja dan semoga berhasil. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Tanis. Salam Bu Usna, apa kabar? Baik Bu, begini Bu, apakah Ibu ada waktu sebentar Bu? Saya ingin berbicara dengan Bu. Ada, boleh silahkan Bu Usna. Begini Bu, akhir-akhir ini saya sedikit keteteran dengan beban kerja yang saya alami, mau beban kerja di sekolah, di rumah, apalagi saya sekarang mengikuti pelatihan Bu, jadi banyak tugas-tugas saya yang terbengkalai, jadi saya mengalami kesulitan dengan seluruh rangkaian acara ini. Baik, apa yang ingin didapat dari pembicaraan kita kali ini? Saya ingin mencari solusi dari keresahan saya ini. Saya ingin semua tugas saya selesai dengan baik, mulai dari tugas sekolah, tugas di rumah, dan tugas pelatihan saya terlaksana dan terselesaikan semuanya. Idealnya seperti apa yang Bu Usna inginkan? Yang saya inginkan ya semuanya terlaksana dengan baik, tugas sekolah terjalankan dengan baik, tugas di rumah terselesaikan, tugas pelatihan juga berjalan dengan lancar, dan semuanya tidak ada yang terbengkalai, terlaksana semuanya. Berarti ciri-ciri guru ideal itu seperti apa Bu Usna? Ya ciri-cirinya ya bisa melaksanakan tugas di sekolah, tugas di rumah, tugas yang ada di pelatihan juga terlaksana. Saya ingin semuanya itu bisa saya laksanakan dengan tepat waktu dan tanpa beban juga. Saya ingin yang di rumah itu selesai, yang di sekolah selesai, dan yang di tugas di pelatihan juga selesai. Itu ideal yang saya inginkan Bu. Jika dilevelkan dari 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Usna di posisi mana? Sekarang ini ya Bu ya. Sekarang ini saya merasa mungkin punya 4 ya. Banyak sekali yang terbengkalai di sekolah, terbengkalai di rumah saya juga keteteran. Anak saya banyak yang mengeluh, kapan selesai tugas Bunda? Bunda pelatihan terus, Zoom terus, nanti komputer lagi di sekolah udah nggak kerja sekolah dia juga, malam Bunda diminta temanin tidur, komputer lagi. Jadi semuanya saya berharap semuanya selesai. Kira-kira apa penyebabnya Bu Usna terjadi demikian? Ya karena saya merasa saya bekerja sendiri ya Bu ya. Gak ada yang membantu saya. Saya berharap mendapatkan bantuan seperti pekerjaan rumah itu, seperti anak saya yang laki-laki. Ingin saya meminta bantuan kepada dia, tapi dia juga punya tugasnya. Pulang sekolah dia udah jam 3. Nanti kami di rumah itu kan ada beternak Bu. Nah, dia juga mencari rumput untuk ternak, jadi saya nggak tega juga minta bantuan sama dia. Kalau pada suami minta bantuan urusan rumah tangga, suami saya juga udah pulang maghrib, pulang dari sawah, kerja dari sawah, nanti bantu juga untuk mencari makanan ternak. Jadi kami semuanya itu sudah malam itu udah kelelahan semuanya. Mana saya juga berdagang online ya untuk mencari tambahan keuangan keluarga.
Ya, jadi tertera semua yang tugas sekolah juga saya kerjakan. Di sekolah saya juga bekerja sendiri, nggak ada yang membantu. Jadi berharapnya mendapatkan bantuan lah. Perlu pendinginan ya. Nah, dari cerita Bu Usna tadi, apa rencana Bu Usna untuk mengatasi masalah yang Bu Usna alami tersebut? Dari permasalahan yang saya alami ini, mungkin saya akan mencoba meminta bantuan kepada orang tua mungkin ya. Karena orang tua saya rumahnya dekat, saya mungkin mencoba meminta bantuan dengan orang tua saya, seperti membantu membereskan anak saya kalau pagi, mungkin membantu dia mandi sore, itu juga mandi sorenya. Di rumah orang tua saya juga ada adik saya, mungkin saya suruh anak saya sementara pergi ke sana dulu ya Bu ya. Kalau di sekolah mungkin saya akan mencoba meminta bantuan kepada guru itu palingnya Bu ya. Iya. Seperti kegiatan kayak membersihkan sekolah, karena kadang karena kegiatan Zoom saya terburu-buru. Anak di sekolah itu kan pulang jam 12 Ya. keluar itu baru jam 12. Saya meminta bantuan dia untuk memperhatikan anak, supaya sementara saya menyapu dia memperhatikan anak, dijemput orang tua. Mungkin itu kali ya Bu ya. Oh ya, bagaimana tindak lanjut dari coaching ini? Alhamdulillah Bu ya, saya sudah merasa sedikit lega, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Bagaimana komitmen Bu Usna untuk menjalankan rencana yang sudah Bu Usna persiapkan? Mungkin Ana akan mencoba meminta bantuan dengan orang tua, adik yang ada di dekat rumah. Mungkin anak-anak akan nantar ke rumah orang tua. Jadi setidaknya untuk sore bisa orang tua anak yang memandikan atau membersihkan anak-anak lah. Kalau tidur mungkin Ana usahakan melalui laptop ya, coba biarkan tidur di rumah orang tua dulu, ditemani orang tua dulu. Nanti setelah Ana menyelesaikan tugas, baru Ana jemput anak-anak. Kalau di sekolah seperti tadi yang Ana katakan, mungkin selama penjemputan Ana minta bantuan kepada orang tua, kepada teman atau rekan memperhatikan anak, dijemput orang tuanya selama Ana menunggu membersihkan kelas. Jadi setidaknya waktu mendekati Zoom Ana tidak terlambat lagi. Apalagi sekarang anak-anak udah pulang ya, mungkin minta bantuan juga pada anak gadis yang biasanya jauh, sekarang sudah di rumah, minta bantuan kepada anak. Baik. Kapan rencana itu akan Ibu Usna lakukan? Insya Allah mulai besok akan laksanakan. Kalau bisa hari ini, sore ini mungkin akan coba laksanakan. Bagus sekali Bu Usna ya. Terus bagaimana tindak lanjut dari coaching kita hari ini? Alhamdulillah ya Bu ya, setelah Ana berkeluh kesah dengan Ibu, Ana sedikit plong mendapatkan solusi dari beban yang Ana rasakan sekarang. Jadi merasa ringan, jadi masalah sudah terselesaikan. Alhamdulillah, selamat ya Bu Usna. Terima kasih Bu sudah membantu, sudah meluangkan waktu, sudah memberikan kesempatan dan mendengarkan keluh kesah Ana. Ya, sama-sama Bu Usna. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Baik Bu Tanis, sangat luar biasa coachingnya tadi. Pada solusi Ibu Tanis sudah menyampaikan mencari permasalahan yang dihadapi Ibu Uul sudah terselesaikan secara alur cerita, yaitu tujuannya sudah nampak, identifikasi permasalahan juga sudah nampak, rencana aksi juga sudah ada, dan menyampaikan pertanyaan tentang tanggung jawabnya juga sudah ada. Dan saya sudah melihat Bu Tanis sudah melaksanakan 3 kompetensi tadi itu, intinya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Sambil nanti kita evaluasi ya Bu bagaimana laksanakan tadi itu. Jadi sudah tersampaikan semuanya.
dan bagus sekali. Kalau saya skalakan antara 1 sampai 10, saya memberikan nilai 9 untuk Ibu Tanis. Mungkin coaching ini dapat dilakukan juga dengan antara guru dengan rekan sejawatnya, juga antara guru dengan siswanya. Jadi tidak terbatas Ibu pelaksanaan coaching kita hari ini, dan semoga Ibu Tanis bisa menjalankan coaching dengan alur kita ini dengan lebih baik lagi nantinya. Selamat Bu Tanis. Terima kasih Bu Wati, terima kasih. Insyaallah dilaksanakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Wati, Bu Husna? Alhamdulillah sehat Bu Tanis. Pada kesempatan ini Bu Husna berperan sebagai coach, Bu Wati sebagai coaching. Bagaimana persiapannya, udah matang? Pak Bu? Alhamdulillah saya sudah mempersiapkannya Bu. Saya sudah mempersiapkan, saya akan menggunakan alur kita mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Dan beberapa pertanyaan berbobot sudah saya persiapkan. Baik, jangan lupa untuk 3 potensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan rasa, serta mengajukan pertanyaan yang penuh. Ya Bu, saya laksanakan. Selamat bekerja ya Husna. Terima kasih Bu. Jadi habis. Selamat siang Bu Ul. Sedang sibuk Bu Ul? Selamat siang Bu Wati. Ada apa Bu Wati ya? Rencananya saya mau berbincang-bincang mengobrol dengan Bu Ul. Kalau Bu Ul ada waktu, apakah ada waktu Bu Ul hari ini? Alhamdulillah. Untuk Bu Wati akan saya sediakan waktunya. Ada apa ya kira-kira ya? Terima kasih Bu Ul sudah menyita waktu Ibu Ul untuk bercerita. Begini Bu Ul, saya ingin berbicara tentang keresahan saya yang terjadi akhir-akhir ini. Apa yang terjadi dengan Bu Wati? Begini, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan keluatan, sehingga saya ingin mendapatkan solusi dari keresahan saya. Keresahan dan keruwetan. Nah, kira-kira apa keruwetan dari yang Bu Wati rasakan hari ini? Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah saya tentang kedisiplinan dan kinerja saya selama ini. Jadi apa tujuan Bu Wati ingin menyampaikan kepada saya, ingin apa solusi yang Bu Wati harapkan dari saya? Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari perbincangan saya agar keresahan saya dapat teratasi. Bu. Kira-kira yang membuat Ibu nyaman itu seperti apa? Saya ingin tidak ditegur lagi oleh kepala sekolah. Begitu Bu. Bu Wati ditegur oleh kepala sekolah ya? Iya. Apa yang membuat Bu Wati sampai ditegur? Pasti ada sebabnya ya, Bu Wati ditegur oleh kepala sekolah. Begini Bu, kemarin itu saya dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali saya datang terlambat, saya selalu meminta izin kepada ibu kepala sekolah itu lewat WA. Jadi Bu Wati sudah minta izin, sudah memberi kabar ya? Iya. Begitu juga Bu, saya kan datang terlambat bukan tanpa alasan. Ya. Anak saya sudah masuk TK, jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarkannya terlebih dahulu ke sekolah, baru saya bisa ke sekolah. Gitu Bu. Jadi kira-kira apa ya yang bisa membuat Bu Wati bisa datang lebih cepat ke sekolah sesuai harapan dengan kepala sekolah? Seharusnya saya sadar kalau memang itu keterlambatan saya itu memang
melanggar kedisiplinan. Saya juga sadar begitu. Mungkin tapi kemarin itu saya sedikit emosi Bu, Ya. karena saya bingung apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Jadi Bu Wati, kira-kira solusi untuk mengatasi masalah Bu Wati ini apakah bisa dilakukan dengan berdiskusi dengan kepala sekolah atau bagaimana? Apa ada yang bisa Bu Wati lakukan kepada kepala sekolah itu? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah Bu untuk meminta maaf agar tidak ada lagi keresahan dan kecanggungan setiap saya bertemu lagi dengan kepala sekolah tersebut. Lalu masalah kedisiplinan saya akan terbiasa untuk bangun lebih pagi lagi dan akan mencari bantuan kepada tetangga sebelah atau kakak saya untuk membantu saya untuk ketika saya sudah selesai menyiapkannya pagi-pagi untuk mengantarkannya ke TK. Jadi saya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Bagus itu. Jadi Bu Wati kan bisa datang tepat waktu dan anak Bu Wati pun tidak terlantar ya. Iya, Bu. Jadi Bu Wati membutuhkan bantuan orang lain ya. Iya, Bu. Kira-kira apa ada solusi yang lain agar Bu Wati tidak terlambat lagi? Apa ada bantuan yang lain nggak kira-kira? Mungkin saya juga meminta ke suami saya untuk sebelum dia berangkat ke sekolah juga membantu menyiapkan atau memandikan anak saya. Jadi bersaling bekerja sama agar tidak terlambat. Bagus sekali Bu Wati. Syukurlah Bu, saya sudah merasa lega dari keresahan saya yang sudah saya alami dan saya sudah juga mendapatkan rencana. Coba Bu Wati simpulkan tadi apa saja yang akan Bu Wati lakukan ke depan? Jadi yang pertama saya rencanakan saya akan bangun lebih awal lagi. Kemudian saya akan berkoordinasi dengan suami saya untuk membantu menyiapkan anak sebelum kami berangkat kerja. Dan ketiga, saya akan meminta bantuan kepada kakak atau tetangga sebelah untuk mengantarkan anak saya ketika anak saya sudah siap untuk saya juga siapkan. Nah, saya antar ke sebelah untuk mengantarnya ke TK dan saya pergi berangkat ke sekolah. Jadi Bu Wati kedepannya akan melakukan 3 hal tersebut ya. Untuk konsistennya saya ingin lihat bagaimana perkembangannya. Jadi mudah-mudahan semua yang saya rencanakan akan berjalan dengan lancar dan saya akan bertanggung jawab penuh dengan semua yang saya rencanakan. Dan yang pertama sekali saya akan meminta maaf kepada sekolah agar hubungan kami tidak sambung lagi. Ya itu. Ada yang lain ingin disampaikan? Sudah selesai. Saya akan bertanggung jawab dengan penuh tentang rencana saya ke depannya untuk mengatasi keresahan saya dan akan meningkatkan kedisiplinan kerja dan komitmen kerja saya sehingga tidak ada lagi terjadi masalah antara perselisihan atau masalah kedisiplinan antara saya dengan sekolah. Itu bagus sekali. Semoga berjalan lancar ya Bu Wati ya. Terima kasih atas perbincangan hari ini Bu Ul, sehingga saya merasa plong jadinya dapatkan solusi dari permasalahan dan mempunyai rencana perkembangan untuk dari masalah saya selanjutnya. Sama-sama Bu Wati, kita sama-sama saling membantu. Terima kasih juga karena Bu Wati sudah berkeluh kesah sehingga pembelajaran kita akan berjalan dengan baik juga. Sama Bu Ul. Sama-sama, terima kasih. Baik Ibu, luar biasa coachingnya hari ini yang dilihat ya terhadap permasalahan yang dibahas barusan, mampu menunjukkan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sambil kita evaluasi bagaimana alur cerita yang dilakukan coach kita. Alur tirta yang dilakukan sesuai dengan alurnya seperti tujuan,
identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab dengan cara mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Bagus sekali. Kalau antara skala 1 sampai 10 saya memberi skalanya 9. Terima kasih Bu. Mungkin coaching hari ini dapat dilakukan untuk rekan sejawat dan murid di sekolah tempat Ibu. Terima kasih.